dengan magnitudo 5,0 di Kabupaten Bandung sebabkan bangunan rusak dan puluhan warga mendapatkan perawatan medis. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono mendapat dukungan penuh dari tokoh Betawi Nukrowi Ramli. Malam nanti Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat akan berlaga dalam final sepak bola PON 21 yang digelar di Stadion Harapan Bangsa Provinsi Aceh. Halo, selamat sore. Demikian tadi berita pilihan Anyus Sore, pemirsa, bersama saya Bayu Pradana. Kita awali Anyus Sore hari ini, pemirsa, dengan informasi puluhan warga di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung yang harus mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka benturan akibat gempa dengan kekuatan magnitudo 5. Bahkan beberapa warga terpaksa dirujuk ke rumah sakit daerah karena kondisi luka yang serius. Pagi dimelaporkan Rabu 18 September 2024 telah terjadi gempa di wilayah Kertasari, Desa Ciberem, Kampung Neglasari, RW 07, RT 03. Pasca gempa magnitudo 5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, puluhan warga harus mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka benturan. Di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, 21 warga harus mendapatkan pertolongan medis dari petugas Puskesmas Kertasari. Akibat gempa ini, 2 orang pasien yang sedang berada di gedung IGD Puskesmas mengalami luka akibat plafon IGD ambruk. Itu hanya luka sedang berjumlah 2 orang yang berada di IGD Puskesmas Kertasari. Hanya 2 orang, sedangkan itu yang tertimpa, sedangkan yang lainnya berhasil selamat. Mulai dari pegawai dan pasien sudah selamat semua. Dan korban saat ini yang sudah dirawat di Puskesmas Kertasari dan dievakuasi itu berjumlah 21 orang. Kalau yang 2 luka sedang itu dilarikan ke mana? 2 luka sedang tersebut sudah dilakukan perawatan dan sekarang sedang diobservasi saja, tidak dirujuk. Sementara petugas masih mendata jumlah korban dan masih memungkinkan jumlah korban akan bertambah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 berpusat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terjadi sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Gempa membuat warga panik lantaran guncangannya cukup kuat dalam durasi 3 hingga 5 detik dan membuat sejumlah bangunan fasilitas umum, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan kantor polisi rusak. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 berpusat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang terjadi sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Gempa berdampak pada kerusakan beberapa bangunan sekolah dan sejumlah rumah warga di Kabupaten Bandung. Saat gempa terjadi, sejumlah warga panik dan berusaha menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Laporan sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat, beberapa sekolah dan rumah warga mengalami kerusakan beragam, seperti robohnya atap bangunan hingga retakan pada dinding. Kelas 1 ruang. Selain rumah warga dan bangunan sekolah, gempa juga merusak beberapa bangunan fasilitas umum, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan kantor polisi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Bandung mengatakan gempa bumi diakibatkan pergeseran sesar Garut Selatan atau sesar Garsela dengan titik gempa berada di darat 25 km tenggara Kabupaten Bandung dengan kedalaman 10 km. Terjadi di wilayah Kabupaten Bandung dengan dampak tadi ada beberapa kerusakan juga ya Kang ya. Untuk parameternya itu dia magnitudonya atau kekuatannya 5,0
dengan epicenter minus 7,19 lintang selatan dan 107,67 bujur timur dengan kedalaman 10 km, di mana untuk narasi untuk keterangan gempa itu adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas sesar Garcella dengan mekanisme pergerakan oblik normal. 8 kali gempa susulan yang terjadi dengan magnitudo yang terbesar tadi yaitu kurang lebih 7 menit setelah gempa utamanya itu dengan magnitudo 3,2. Guncangan gempa dirasakan di Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Garut, dan daerah penyangga lainnya. Sementara itu belum ada data mengenai korban jiwa akibat gempa. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Penyelidikan kasus dugaan bullying disertai pelecehan seksual di Binus School Simpruk berlanjut. Para pihak gagal mediasi. Sementara polisi menyatakan kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Kasus bullying yang terjadi di SMA Binus Simpruk memasuki babak baru. Setelah polisi melakukan gelar perkara, kini kasusnya telah menaikkan ke tahap penyidikan. Penyidik juga telah meminta keterangan pihak dokter mengenai bukti visum yang telah dikeluarkan. Kendati statusnya telah dinaikkan ke penyidikan, polisi hingga kini belum menetapkan tersangka. Kasus yang dilaporkan kita tidak ada intervensi. Yang jelas kasus berlanjut, ya kan? Semua sudah kita periksa. Berarti untuk penyidik lanjut, ya kan? Tidak ada intervensi. Sebelumnya, siswa SMA Binus Simpruk berinisial RE melaporkan tindakan perundungan yang dilakukan oleh KE, R, K, dan C. Pelapor mengaku dikeroyok bergilir hingga harus masuk rumah sakit. Adapun kasus tersebut dilaporkan RE ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Januari 2024 lalu. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu di hadapan Komisi 3 DPR RI, RE korban dugaan bullying SMA Binus School Simpruk, Jakarta menyuarakan isi hatinya di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Korban bahkan menyebut dirinya dengan para pelaku yang diduga merupakan anak pejabat dan ketua partai. Masuk ke sekolah di bulan November 2023, itu saya sudah mendapatkan bullying secara verbal yang tiada hentinya. Di hadapan Komisi 3 DPR RI, RE korban dugaan bullying SMA Binus School Simpruk Jakarta angkat bicara. Bersama kuasa hukumnya, RE menyampaikan dirinya mendapatkan intimidasi secara verbal dan kekerasan fisik sejak hari pertama RE bersekolah di Binus School Simpruk pada November 2023 silam. Dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, RE juga menyebut dirinya diancam akan dijadikan tumbal. RE juga menjelaskan salah seorang pelaku mengaku merupakan anak pejabat dan ketua partai. Pada saya, lu jangan macam-macam sama kita. Lu mau nyaman sekolah di sini, lu mau bisa kita nggak bully di sini, lu harus bisa melayani kita semua. Lu tahu nggak bapak kita siapa? Dia bapaknya ketua partai. Bapak dia DPR, bapak dia MK. Lalu sahabat dari ketua geng ini mengakui, lu jangan macem-macem, bapak gua ketua partai sekarang. Tim kuasa hukum RE menyayangkan kasus perundungan di SMA Binus School Simpruk justru seolah ditutupi, bahkan dibangun narasi hanyalah perkelahian. Pihak tim kuasa hukum RE juga meminta, sesuai peraturan Kementerian Pendidikan nomor 46 tahun 2023, sekolah bertanggung jawab atas rasa aman dan nyaman para peserta didik dari ancaman tindak perundungan. Dalam kasus ini diketahui ada 8 anak yang diduga melakukan tindak bullying terhadap RE. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Susno Duaji, ex Kabar Reskrim Polri yang menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki.
Susno memastikan kesimpulan awal kepolisian merupakan kecelakaan tunggal yang menyebabkan tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu. Semua ini bersesuaian untuk menunjukkan dari keterangan ahli bagaimana. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Sidang yang beragendakan mendengarkan saksi ahli dan fakta tersebut dihadiri Susno Duaji, ex-Kabareskrim Polri yang menjadi saksi ahli. Di hadapan majelis hakim, pemohon dan termohon, Susno Duaji dicecar sejumlah pertanyaan terkait proses penyelidikan hingga penetapan para terpidana. Susno menegaskan kematian Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal sesuai penyelidikan awal pihak kepolisian Resor Cirebon. Ini kan sudah terbukti, sudah selesai mestinya. Terbukti seperti apa, Pak? Yang kecelakaan lalu lintas siapa yang bilang bukan kecelakaan lalu lintas? Kenapa Pak meyakini itu kecelakaan lalu lintas? Bukan saya meyakini, itu hasil pemeriksaan Polres kecelakaan lalu lintas. Masa saya sebagai mantan Kapolda menaibkan itu? Terus apa aja Pak yang diberikan kesaksiannya, Pak? Ya, kesaksian tentang jalannya pemeriksaan bagaimana ya. Saya bilang jalannya pemeriksaan babeliut. Dalam sidang hari ini, pihak pemohon atau kuasa hukum menyiapkan 7 saksi yang merupakan saksi ahli dan fakta. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Presiden Jokowi menanggapi kehadiran Kaisang di KPK yang mengklarifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi saat melancong ke Amerika Serikat. Selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Sore.